Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, dengan rahman rahimnya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan. Sholawat beserta salam marilah kita sanggahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para tabi'in tabi'atnya yang mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berbicara mengenai puasa banyak sekali manfaatnya, terutama dalam segi kesehatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sumu tasihu," yang artinya berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Ketika kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama kurang lebih 12 sampai 13 jam, yang terjadi bukan hanyalah lapar dan haus, tapi jauh daripada itu. Saat kita tidak makan dan tidak minum sampai 12-13 jam, tubuh kita tetap memerlukan energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, namun kita tidak diberikan asupan. Maka yang terjadi adalah tubuh kita membakar sel-sel rusak, sel-sel sampah, lemak-lemak jahat untuk dirubah menjadikan energi. Begitu dahsyatnya manfaat puasa untuk kita. Puasa juga efektif untuk menurunkan gula darah. Ini bisa dibuktikan bahwa puasa bisa menurunkan gula darah. Contohnya, ketika kita mau melakukan tes gula darah, perawat atau dokter akan menganjurkan kita untuk berpuasa terlebih dahulu. Karena saat kita melakukan cek darah dan berpuasa terlebih dahulu, itu akan menghasilkan angka atau hasil yang lebih netral. Puasa juga bisa bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Nah, jangan takut untuk orang yang tadinya mungkin seperti saya kecil, diturunkan berat badannya, nanti saya makin kecil. Tidak. Karena turunnya berat badan ketika puasa, kita sudah membuang hal-hal yang tidak baik dalam tubuh kita. Loh, kenapa badan atau besar kalau tidak sehat tidak baik? Nah, jadi masih banyak sekali manfaat-manfaat puasa untuk jasmani kita, yang mungkin orang-orang medis akan lebih paham akan hal itu. Nah, namun harus digarisbawahi juga ya, puasa yang akan menyehatkan, yang tentunya dianjurkan oleh Rasulullah, maka puasa kita juga harus berpedoman kepada puasa beliau. Seperti apa? Seperti bagaimana beliau buka, bagaimana beliau sahur, bagaimana beliau melakukan kegiatan-kegiatan saat berpuasa. Jangan lupa juga, contohnya ketika kita berbuka, hal yang akan menyehatkan kita itu sudah dianjurkan oleh Rasulullah, sudah dicontohkan oleh beliau. Ketika kita berbuka, asam lambung kita itu sedang naik karena kita merasakan lapar. Jadi jangan langsung ditimpa gorengan, jangan langsung ditimpa es teler atau kolak atau seblak, karena itu akan menjadikan satu hal yang lebih buruk daripada sebelumnya. Rasulullah menganjurkan kita berbuka terlebih dahulu dengan kurma rutab. Apa itu kurma rutab? Kurma basah. Beliau lebih menganjurkan kurma basah karena kurma basah lebih memiliki banyak kadar air untuk menjaga tubuh kita agar tidak dehidrasi. Nah, kalau tidak ada, ya bisa kurma kering juga. Nah, baru dilanjutkan dengan air. Karena dengan kurma dan air tersebut, itu bisa menurunkan asam lambung kita terlebih dahulu. Kemudian nanti lambung bisa siap untuk menampung makanan-makanan yang lainnya.
seperti itu. Dan juga jaga pola tidur kita, tidur lebih awal untuk bangun lebih awal juga, seperti itu definisi puasa yang bisa menjadi sebuah awal menuju kita yang lebih sehat. Sahabat Patayat sekalian, puasa bukan hanya bisa bermanfaat untuk kesehatan jasmani saja, tapi puasa juga bisa bermanfaat untuk kesehatan rohani kita. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih damai, lebih kalem saat berpuasa. Jadi, Allah menurunkan kewajiban kepada kita. Contohnya puasa tidak sia-sia, bukan hanya tentang pahala, tapi juga bermanfaat besar untuk diri kita, jasmaninya, rohaninya, yang mudah-mudahan dengan berpuasa kita bisa mencapai kepada nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang damai, nafsu yang tenang. Maka dari itu, teman-teman sekalian, jagalah puasa kita yang mudah-mudahan bisa menjadi amal untuk kita, juga menjadi awal diri kita yang lebih sehat. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya, umumnya bagi kita semuanya. Dan segala kesalahan mohon dimaafkan, segala benar dari Allah, segala salah dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.